Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin wa bi ni'matihi salatan wa salaman ala nabiyyina al-mustafa Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman ta'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال أيضا من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hamdan wa syukran lillah. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali talaki Al-Qur'an kita dan juga melanjutkan kajian Syama'il Muhammadiyah yang karangan daripada Abu Isa Abu Muhammad bin Isa bin Samurah At-Tirmidzi atau dikenal dengan Imam Tirmidzi atau Imam At-Tirmidzi. Baik, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pada hadis yang ke-7. Kemarin terakhir kita selesai pada hadis yang ke-6. Baik. Hadis yang ke-7 masih di dalam bab penjelasan tentang fisik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya besarkan lagi. Baik. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين إلى أن قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن حسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة حدثنا إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ini dari anak daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yaitu cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Kana Ali." Ya, ada bapakku atau Sayyidina Ali. Idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sudah masuk ke dalam matan hadisnya. Bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu an kalau menyifati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawilil mumaghad." Ini kemarin kita sudah bahas tentang ini. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlalu tidak terlalu tinggi sampai jangkung. Ya, mumaghad itu jangkung. Kemudian wala bil qasiril mutaraddid dan juga tidak terlalu pendek yang mungkin bisa dikatakan mutaraddid itu seperti bahasa kita sekarang mungkin ateng atau cebol gitu ya. Wa kana rab'atan minal qaumi dan beliau adalah sosok perawakannya sedang-sedang dan juga bisa dikatakan perawakannya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek sehingga berada di antara di tengah-tengah kaumnya itu adalah orang yang masih dikatakan ideal. Rob'ah itu ideal. Lam yakun bil ja'di qatati dan rambut beliau itu tidak keriting bergelombang. Wala bisabti dan juga tidak lurus kuku.
Kana ja'dan rijalan, hanya saja rambut baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya saja seperti ikal bergelombang. Walam yakun bil mutahhami, dan beliau juga bukan sosok yang terlalu gemuk, ya, tidak gemuk, tidak dikatakan gemuk, wala bil mukalsami, dan juga tidak dikatakan kurus, ya. Wa kana fi wajhi tadwir, ya. Jadi beliau itu fi wajhi tadwir, bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajahnya itu bisa dikatakan bundar, ya, bisa dikatakan agak sedikit bulat. Labil mukalsam, jadi tidak terlalu tirus, ya, tidak terlalu tirus, dan juga tidak, istilahnya, ya, dagunya sampai lancip, ya. Maka wajah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedikit bulat, ya, agak bisa dikatakan bundar. Maka, ya, kalau kita punya wajah yang sedikit bulat, maka jangan terlalu dioperasi, nggak perlu dioperasi, nggak perlu diruncing-runcingin, ya. Nah, zaman sekarang kalau kita lihat tuh ngeri, ya. Ada dagu yang sudah bagus dari ciptaan Allah, nah, kemudian dibuat diruncingin, ya. Banyak cara diruncing sampai lancip seperti angka V begitu, ya. Entah dari mana referensinya. Padahal baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mukanya sudah bulat, sudah indah. Itulah referensi harusnya yang kita lihat. Jadi yang agak sedikit, tapi pipi baginda Nabi nanti tidak tembem. Mungkin itu bedanya. Secara secara tulang kepalanya baginda Nabi itu yang mulia itu bulat, tapi bukan yang menyebabkan bulatnya itu bukan dari pipinya, bukan dari pipi yang membesar, bukan, tapi hanya tulang bagian kepalanya saja yang bulat. Adapun pipinya tidak, tirus. Jadi pipinya seakan-akan itu terbentuk keras dengan wajah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan tembem, bukan. Abyadun musyarrab, dan beliau itu punya kulit yang putih kemerah-merahan. Nah, ini perlu dicatat. Kemerah-merahannya di sini apabila di dalam syarahnya disebut apabila beliau itu berjalan di tengah-tengah matahari atau di tengah sengatan panas matahari, maka kulit baginda Nabi yang mulia akan berubah kemerah-merahan. Ad ajul ainain. Bola matanya pekat, hitam pekat sekali. Jadi bagian hitamnya itu benar-benar hitam. Terus kemudian kalau di dalam hadis yang lain, di bagian mata putih baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu agak kemerah-merahan, sehingga kalau bercampur dengan mata hitam baginda Nabi yang terlalu hitam pekat sehingga indah kelihatannya. Bukan kemerah itu bukan maksudnya kayak orang sakit mata, enggak. Jadi merahnya itu bukan merah dari urat matanya, bukan, tapi putihnya agak sedikit kemerah-merahan. Dan di riwayat yang lain dikatakan juga mata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu besar, besar. Jadi bukan mata yang tipikal kecil yang sipit, bukan, tapi termasuk matanya yang besar. Ahdabul ashfar, bulu matanya itu lentik sekali. Dalam artian di sini panjang. Bulu mata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia itu panjang. Jalilul musyas wal katad, itu tulang-tulangnya kuat, wal katad, dan juga tulang bahunya itu terasa kuat dan juga seperti berotot, yaitu jalilul musyash wal katad. Ajrad dzu masrubatin, dan beliau itu punya bulu-bulu, tapi bulunya tidak menyelimuti seluruh badan, tidak. Bulu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masrubah yang ada di bawah dada, kemudian lurus ke bawah sampai kepada pusar, dan itu rapih sekali. Maka di bagian dada tidak ada bulu bagian dada, yang ada bulu adalah di bawah dada, kemudian bersambung lurus, dan itu hanya bulu-bulu halus, bukan bulu-bulu yang tebal.
sampai kepada pusar baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syasnul kaffaini wal qadamain. Ini kedua telapak tangan dan telapak kakinya itu begitu tebal. Tebal tapi bukan dalam artian kasar dan keras, tidak. Tebal dalam artian yang sangat lembut, bahkan sahabat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku tidak pernah memegang sutra ataupun kain wol selembut daripada tangan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Idza masya taqalla. Kalau beliau berjalan itu agak condong badannya ke depan, ka'annama yanhattu fi sababin. Seakan-akan seperti beliau sedang menuruni bukit. Jadi ketarik ke belakang, ya, badannya ketarik ke belakang dan beliau berjalan dengan tegap padahal di dataran yang datar saja, bukan bukan dalam keadaan turun, cuman diumpamakan oleh sebagian sahabat termasuk Sayyidina Ali radhiyallahu an mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan itu seperti menuruni bukit. Wa idzal tafata iltafata ma'an. Nah, ini bagian daripada adab. Apabila baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh, ya, menoleh, maka beliau baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menoleh dengan seluruh badannya. Menunjukkan apa? Menunjukkan kesungguhan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan seseorang. Nah, ini bagian adab yang harus kita tiru. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau seandainya dipanggil oleh orang atau sedang berbicara, berdialog dengan sahabatnya, tidak hanya kepalanya saja, tidak. Tapi beliau mencoba berusaha untuk menoleh seutuhnya, badannya juga, dadanya juga. Seakan-akan orang yang berbicara dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat seperti kehormatan, respect dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini luar biasa adab daripada baginda Nabi. Ya mungkin kita berbeda. Ya, terkadang kita terlalu meremehkan tanpa sadar. Ya, siapa saja, meskipun anak kecil yang mungkin diberikan tangan, ya mungkin kita hanya memberikan tangan, tapi dada kita menoleh kemana, tangan kita kemana, kepala kita kemana. Nah, itu adalah bagian daripada su'ul adab yang tidak dipraktikkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan baginda Nabi itu berusaha sebisanya, sebisa mungkin seandainya beliau bisa menoleh seluruh badannya, maka beliau menoleh seluruh badannya untuk menghormati lawan bicaranya. Subhanallah. Allahumma salli alaih. Baina katifaihi khatamun nubuwah. Di antara kedua pundaknya itu ada khatam. Itu ada tanda kenabian. Kalau kita sebutkan tanda kenabian itu mungkin yang lebih dekat bagaimana bentuknya seperti saya tidak tahu ini apa bahasa Indonesianya. Ya, tapi kalau di daerah kita itu sebutannya seperti apa ya? Tanda lahir, ya, seperti tanda lahir. Ya, bisa dikatakan tanda lahir bahasa Indonesia. Cuman di daerah-daerah masing-masing pasti ada namanya. Gitu. Kalau di Jawa kurang lebih kayaknya disebutnya seperti toh, toh gitu ya. Nah, terus kalau misalnya di apa di Sumatera itu biasanya nyebutinya cupun. Nah, begitulah. Nah, cuman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya khatam nubuwah, punya tanda kenabian, bukan tanda lahir. Mungkin kalau kita tanda lahir, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tanda kenabian. Maka tanda kenabian ini sudah disebutkan di dalam banyak-banyak kitab meskipun di agama-agama terdahulu. Maka orang-orang Yahudi itu mengetahui tanda-tanda kenabian ini. Apakah setelah mereka membaca kemudian mereka beriman? Tidak juga. Nah, itulah perbedaan mana orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang tidak. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan itu adalah tanda kenabian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajwadun nasi sadran. Beliau adalah sosok orang yang sangat lembut, sangat lapang hatinya untuk memaafkan orang lain, sangat tasahul, sangat ta'afuf. Nah, itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merepotkan orang lain, tidak pernah membuat orang lain kesusahan. Nah, itu bahkan menjadi orang yang menggampangkan semua urusan orang lain. Maka dikatakan di sini kita lanjut wa asdaqun nasi lahjah. Kalau berbicara, maka yang paling benar ucapannya itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa alyanuhum arikah,
dan yang paling lembut, yang paling halus perangainya. Nah, itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa akramuhum isyrah, dan cara bergaul baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pergaulan yang sangat mulia, yang sangat intim dengan sahabat-sahabatnya. Maka tidak jarang, tidak heran kalau siapa saja ya sahabat Nabi yang pernah bergaul dengan baginda Nabi merasa dirinya yang paling disenangi Nabi, dirinya yang paling dicintai Nabi. Nah, nanti kita akan membacakan beberapa hadis-hadis yang mengungkapkan tentang hal itu. Ada sahabat yang mengatakan bahwasannya menanyakan kepada baginda Nabi, "Wahai Rasulullah, siapa yang engkau paling cintai? Abu Bakar, Umar, atau Utsman, atau aku?" Nah, padahal beliau ini ingin membuktikan seakan-akan beliau merasakan bahwasanya beliau adalah orang yang paling dicintai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang pertama bagiku adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka saking semua orang ketika bertemu dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan treatmentnya Nabi, perlakuan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada setiap individual sahabatnya sepertinya sama, seperti seakan-akan Nabi mencintainya melebihi daripada orang lain, bertemu dengan sahabat yang lain mencintainya melebihi daripada sahabat yang lain. Begitulah mulia cara pergaulan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ra'ahu badihatan habah. Ini ada cerita tentang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kelapangan dada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di pertama-pertama turunnya syariat tentang haji. Maka sahabat-sahabat semuanya belum tahu tentang bagaimana syariat haji, belum tahu tata cara pelaksanaan haji, ya. Hanya diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan beberapa aturan tatanan saja. Namun mereka-mereka haji itu tidak dan tidak sudah sangat familiar bagi para sahabat. Cuman mengerjakan sesuai dengan syariat Islam ini yang belum familiar. Karena haji itu sudah familiar sejak pada zaman sebelum baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika syariat Islam, ketika Allah menurunkan syariat haji kepada para sahabat, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka para sahabat melaksanakan ibadah haji untuk pertama sekalinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan haji dan mengajarkan para sahabat, sahabat yang lain mengatakan, ada sahabat yang datang kepada baginda Nabi, "Wahai Rasulullah, saya tidak mampu mengerjakan seperti itu, sangat lelah bagi saya, atau saya tidak familiar mengerjakan seperti itu." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "If'al wala hajar. If'al wala hajar." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kerjakanlah. Kerjakanlah dan itu tidak sia-sia. Afwan. If'al wala haraj. Dan kerjakanlah maka itu tidak sia-sia bagimu. Artinya tidak apa-apa, kerjain aja sesuai dengan kemampuanmu. Nah, itu baginda Nabi. Maka setelah itu datang sahabat yang lain ketemu dengan baginda Nabi. "Wahai Rasulullah, aku tidak mampu mengerjakan syariat haji yang seperti itu. Aku bisanya begini." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "If'al wala haraj." Maka kerjakanlah, tidak apa-apa, sesuai dengan kemampuanmu. Begitu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lembut perangainya, tidak berdakwah dengan keras, ya mengajak dengan penuh kelembutan, dan begitu lembut pergaulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga siapapun yang meminta tolong baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diikutin saja. Ya. Sama seperti budak yang pernah menarik tangan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditarik tangan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diajak untuk menyelesaikan urusannya. Apakah baginda Nabi menolak? Ini budak loh, budak ya, bukan menteri, bukan presiden, bukan budak ya, yang menarik tangan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ikut saja. Ya. Kemudian setelah selesai urusannya, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam balik kepada sahabat, ditanyakan oleh sahabat, "Dari mana wahai baginda Nabi?" "Ada budak yang menarik tanganku dan aku mencoba bantu untuk segala urusannya." Subhanallah, itu seorang budak saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melayani dengan sepenuh hati. Nah, kalau kita mungkin berbeda. Kalau diajak oleh orang-orang yang jabatannya tinggi, oke. Kalau diajak oleh orang-orang yang jabatannya rendah, oh ntar aja, gitu ya. Itu hal-hal yang mungkin berbeda dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ra'ahu badihatan,
siapa saja yang melihat baginda sallallahu alaihi wasallam badihatan habah, itu seperti eh, ada merasa kehormatan terhadap baginda Nabi, sehingga orang yang pertama sekali melihat baginda Nabi akan menunduk. Nah, itu ada kewibawaan yang ada pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang melihat baginda Nabi pertama sekali pasti akan menunduk. Kenapa? Karena keagungan dan kewibawaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Dan barang siapa yang sudah mulai bergaul, mulai dekat atau bercampur dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti, ini kata pasti di sini, pasti mencintainya. Begitu keagungannya sosok baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang melihatnya dan mencampur ataupun bergaul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallamnya sudah dekat, pasti mencintainya. Yaqulu na'ituhu, berkata orang yang suka mensifatinya, beliau berkata, lam ara qablahu wala ba'da. Seandainya orang yang menceritakan tentang baginda Nabi, menceritakan sifat baginda Nabi, pasti merasakan, mengatakan lam ara qablahu wala ba'da, dan dia tidak akan pernah menemukan orang yang seperti ini sebelumnya meskipun sesudah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan sama seperti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian قال أبو عيسى سمعت أبا جعفر محمد بن حسين يقول سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه wasallam. Maka ini yang diriwayatkan oleh Imam Hadis Al-Asma'i, dan beliau ketika kata Abu Isa, kata Imam Turmuzi, sahibul kitab, yang mengarang kitab ini, yang mengumpulkan hadis-hadis ini, Imam Turmuzi mengatakan, guruku Asma'i ketika mentafsirkan sifat-sifat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesuai dengan vocabulary atau sesuai dengan vocab yang sudah kita baca tadi, kata demi kata, ini dijelaskan sesuai kata per kata. Kenapa harus dijelaskan? Padahal itu bahasa Arab. Apakah mereka tidak paham? Tidak. Karena kata-kata yang tadi dipakai di dalam hadis itu adalah kata-kata yang jarang dibicarakan, ya, jarang dipakai oleh orang Arab. Jadi istilahnya ini kata-kata yang bisa dikatakan itu adalah bahasa Arab otentik, bahasa Arab original dari orang-orang pedalaman Arab. Nah, kalau kita katakan sekarang orang-orang Badui, nah mereka lah yang biasanya memakai kata-kata yang tidak familiar. Dan makanya sampai Imam Turmudi saja, ya, imam perawi hadis sekelas Imam Tirmidzi itu nggak paham kata-katanya, sehingga harus bertanya kepada syekhnya. Maka syekhnya yang menjelaskan satu demi satu. Yang kita bacakan tadi itulah penjelasannya. Maka tidak perlu kita bacakan lagi. Kita lanjutkan. Haddatsana Sufyan bin Waqi', haddatsana Juma' bin Umar bin Abdurrahman Al-Ajli imla'an alaina. Oke, kita perhatikan di sini ada kata imla'an alaina min kitabihi. Oke, diperhatikan. Ini bagaimana seorang sahabat, seorang perawi hadis, ya, ketika mengambil hadis dengan cara imla. Apa dengan cara imla? Dengan cara dikte. Itu didikte, ya. Kata demi kata didikte oleh gurunya. Nah, maka begitulah kesungguhan orang dan ulama-ulama yang merawikan hadis, sehingga informasi dari zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tersampaikan kepada kita sekarang ini, zaman yang sudah 1400 tahun, maka tersampaikan tidak ada perubahan. Sampai hadis-hadis itu bisa dikatakan hadis sahih secara makna dan juga secara tulisan, dan juga secara bahasanya, juga secara literatur kebahasaan itu sama seperti yang pernah diucapkan oleh baginda Nabi dulu, atau secara maknanya pun sama. Nah, maka itu keistimewaan kita dalam agama Islam. Itu keistimewaan Islam seperti itu. Ilmunya saja itu istilahnya terverifikasi
dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga sampai sekarang itu turun temurun melalui sanad itu sama gitu ya. Maka begitu validitasnya keilmuan di dalam agama Islam. Tidak ada penyelewengan, tidak ada penyimpangan. Berbeda tentang seperti agama-agama non-muslim ya. Nah, kita lihat banyak penyimpangan-penyimpangan. Bahkan kitab Tuhan, kitab samawi aja diselewengi oleh mereka. Qala haddatsani rajulun min Bani Tamim min waladi Abi Halah zauji Khadijah, bahwa beliau berkata dari seorang anak min walad, dari seorang anak Abi Halah, anaknya Abi Halah, zauj Khadijah. Siapa ini Abi Halah? Abi Halah ini adalah mantan suami daripada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Namanya Abu Halah atau dikenal atau dikunyahkan Abu Abdullah. Yukanna Aba Abdillah atau dikunyahkan biasanya dipanggil Abu Abdullah. Nama aslinya adalah Abu Halah. Siapa dia? Adalah mantan daripada suami Ibunda Khadijah sebelum menikah dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Punya anak bersama Khadijah. Istilahnya ini anak sambungnya bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya? Nah, ini dikatakan Ani bin Abi Hala, dari anaknya Nabi Hala, dari Hasan bin Ali. Jadi hadis ini diambil dari anak Abi Hala dan juga dari Hasan bin Ali. Qala sa'altu khali Hind bin Abi Hala. Nah, ini namanya. Aku bertanya kepada pamanku, kata Husain bin Ali, ya, kata Husain, beliau berkata, aku bertanya kepada pamanku, siapa yang disebutkan pamannya? Yang dimaksud adalah Hindun. Hindun ini adalah putra daripada mantan suami Ibunda Khadijah bersama Ibunda Khadijah. Ini anak sambungnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Hindun bin Abi Halah. Wakana wasofan. Dan Hindun ini kalau mendeskripsikan, kalau seandainya dia melihat seseorang, itu keahliannya, skillnya itu cepat sekali untuk merekod. Ya. Jadi bayangannya itu cepat sekali direcord sama dia. Sekali dia melihat orang lain, maka bisa disifatinya secara detail sekali. Nah, itu Hindun bin Habihalah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk orang yang dicintai oleh Hindun bin Abi Halah. Ketika beliau sering bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliaulah yang sangat-sangat detail menceritakan tentang fisik baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana wasafan an hilyatin Nabi. Beliau mensifati, mendeskripsikan tentang hilyah. Apa hilyah? Hilyah itu uh, bisa dikatakan seperti kesempurnaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sebenarnya lebih tepat mutiara, ya, mutiara tentang sifat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sifat baginda Nabi, fisik baginda Nabi itu bagaikan mutiara yang tersimpan, tidak ada pada orang lain. Maka disifati dengan hilyatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ana ashtahi ayyasifali minha syai'an ata'allaqu bihi. Faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhama. Maka ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok orang yang fakhman. Fakhman itu besar. Besar, agung. Apanya yang agung? Kalau fakhman itu disebutkan agung atau besar daripada segi fisiknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah kelihatannya besar. Ya, kemarin kita sudah bahas bahwa tubuh baginda Nabi itu dari ototnya besar, lengannya besar, tangannya besar, kepalanya juga besar, dadanya lebar, maka termasuk orang yang tubuhnya dikatakan besar. Mufakhoman, tapi bukan hanya fisiknya, tapi akhlaknya, terus juga kemudian keagungannya, terus kemudian kewibawaannya, kemudian karakternya itu sungguh agung luar biasa. Maka dikatakan fakhman mufakhama. Yatala'la'u wajhuh. Dari wajah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti seakan-akan keluar sinar.
seperti keluar sinar matahari, keluar sinar mutiara. Makanya dikatakan ya talakla itu artinya secara wajah orang yang melihat wajah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu putih bersinar indah luar biasa. Nah, maka tidak ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jangan sampai dikatakan nanti ini sudah jelas ya wajahnya bersinar putih bersih, tidak ada hitam di dahi itu tidak ada. Maka kalau ada orang yang mengatakan nih ada kadang ada para asatidz yang mungkin entah dari mana saya juga tidak pernah dapat itu eh, hadisnya tentang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada bekas sujud ya hitam di dahi tidak ada ya nggak pernah saya dapat sepanjang saya belajar tidak pernah dapat hadis itu. Nah, maka hati-hati jangan sampai menyimpulkan hal yang salah gitu ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada bekas wujud, tidak ada hitam, nggak ada. Maka jangan sampai nanti dikatakan oleh para asatidz yang lain dikatakan Nabi Kyo kita hitamkan dahi gitu ya, bekas sujud supaya terlihat seperti dalam Al-Quran disebutkan simahum fi wujuhihim min athari sujud, tidak ada gitu ya. Jadi sebenarnya tafsir ini bekas daripada cahaya sujud itu yang akan terlihat nanti di akhirat ya ketika dibangkitkan. Nah, kalau di dunia tidak perlu ya, tidak perlu sengaja digesek-gesek jidatnya sampai menghitam supaya terlihat atharis sujud, tidak perlu ya. Itu bukan daripada sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tala'lu al-qamari lailatal badri, seakan-akan bersinar wajah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti bersinarnya rembulan di tengah purnama. Atwala minal barbu, ya, lebih tinggi fisiknya sedikit daripada orang yang pendek. Wa aqsara minal musyadzab, dan lebih pendek daripada orang yang jangkung. Artinya ideal, proporsional, azimal hammah. Ya, agung sekali perawakannya. Kemudian rajil sya'ri, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya rambut yang bergelombang, tidak ikal dan tidak bergelombang, tidak bisa dikatakan keriting dan juga tidak bisa dikatakan lurus seperti lurus kuku. Ini faraqat aqiqatuhu farraqa. Nah, wa illa fala yujawizu sya'ruhu syahmata udunai. Kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membelah rambutnya, maka rambutnya itu apa namanya? Rambutnya itu terbelah sampai menuju kepada cuping telinganya. Kalau dibelah rambut baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa illa fala yujawizu sya'ruhu syahmata udhai. Kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengurai begitu saja rambutnya, maka rambutnya ke belakang itu ya, bisa dikatakan itu rambutnya melebihi daripada syahmah, melebihi daripada cuping. Ya, tapi kalau seandainya tidak diurai, maka cuma diberikan ke samping saja, dibelah tengah, maka hanya sampai kepada di atas telinga. Idza huwa waffarahu. Uh, azharal laun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya kulit itu seperti azhar, seperti bunga melati yang agak kemerah-merahan. Nah, maka disebutkan dengan azhar laun. Wasi'al jabin, dahi baginda Nabi yang mulia itu sedikit lebar, dikatakan wasi'. Azajjal hawajibi, dan juga alis ya, alis mata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebat. Ini tanpa sulam alis ya, tanpa sulam alis. Sudah originalnya seperti itu. Sudah lebat, terus kemudian lurus ya, seperti terukir. Nah, itu keindahan daripada alis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sawabigha fi ghairi qarnin, meskipun lebat tapi tidak sampai tersambung antara kanan dengan kiri. Nah, ini dikatakan sawabigha fi ghairi qarnin, tidak tersambung antara ujung dan ujung. Bainahuma irqun, di antara dahi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada seperti urat pembuluh darah ya yang kelihatan yudirruhul ghadab, yang kelihatan apabila beliau seakan-akan seperti wajahnya tidak suka terhadap sesuatu atau bisa dikatakan ketika marah. Pembuluh darah itu akan terlihat ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
itu ketika marah. Marah kapan? Marah ketika melihat kemungkaran. Marah ketika melihat ada orang yang atau ada umatnya yang melakukan kemaksiatan. Maka akan terlihat wajah Nabi, kalau para sahabat melihat, wah ini Nabi sepertinya tidak suka. Maka akan terlihat pembuluh darahnya. Agak sedikit menonjol urat yang ada di dahinya. Aqnal airnain lahu nurun ya'luhu. Seperti seakan-akan jabinnya itu, seakan-akan dahinya itu mengeluarkan sinar. Yahsabuhu man lam yata'ammalhu asyam. Kassal lahyah. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kassal lahyah itu uh, jenggotnya itu lebat, ya, jenggotnya lebat, sahlal khaddain, dan juga pipinya itu lengket, ya, tidak tembem, yaitu tirus, meskipun wajahnya berbentuk bulat tapi tidak tembem. Dali al-fam, agak sedikit lebar mulut baginda Nabi yang mulia. Allahumma salli alaih. Sedikit lebar, muflajal asnan, tapi kelebaran mulut baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengurangi keindahan wajah baginda Nabi. Karena kenapa? Proporsional. Cocok dengan kepalanya. Cocok dengan wajahnya. Muflajal asnan. Di antara kedua gigi baginda Nabi, yang depan itu sedikit ada renggangan. Ya, di antara gigi depannya ada renggangan. Maka kalau sekarang itu kalau kita punya gigi yang renggang bagian depan itu syukuri, Bu. Syukuri karena kita bisa jadi kita bagian daripada sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak usah dipakai behel lagi ya. Maka syukuri aja, nggak perlu pakai behel rapetin lagi, nggak perlu. Daqiqal masrubah, punya bulu-bulu yang halus. Ka'anna unuqahu jadi dumyah. Seakan-akan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang tidak memakai sorban, itu kelihatan apa leher baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlalu dekat. Jadi di antara leher dengan pundak itu jauh. Maka saking jauhnya dan saking bersinarnya leher baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan fi safa'il fittah, seakan-akan seperti ada sinar yang leher baginda Nabi itu seperti terbalut atau seperti terlapisi perak. Nah, itu ya. Jadi begitu putih bersih daripada leher baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangkung tegap, ya. Kemudian dadanya lebar, ya ideal sekali, proporsional sekali. Dadanya lebar, ya, enggak kayak kita ya. Mungkin kalau kita bagian bawah yang lebar, bagian atas kecil. Ini berbeda ya. Yang mancung bukan hidung, tapi bagian perut mancung. Nah, ini enggak, bukan begitu. Badinun mutamassikun. Nah, badinun mutamassikun. Jadi bagian perutnya itu kecil malahan. Sawaul batni was sadri. Sawaul batni was sadri. Itu dikatakan bagian depan kalau dilihat di antara dada dan perutnya itu rata, ya. Jadi nggak menonjol, nggak mancung perut, ya. Mungkin kita kalau sekarang mancung perut, dada yang enggak, ya. Aridus sadri, arid itu lebar. Lebar dadanya, ba'idu ma baina bangkibaini, di antara bahu ke bahu itu jauh sekali. Saking lebarnya dada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakhmul karadisi. Ini karadis kemarin kita sudah jelaskan. Karadisi itu adalah tulang-tulang pergelangannya itu besar. Anwarul mutajarrad mausulu ma bainal labbati wa surrati bisya'arin yajril kal khatti. Ini seperti yang dikatakan di hadis tadi bahwasannya ada bulu-bulu yang berada di sekitaran dada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tumbuh tapi tidak lebat, hanya bulu-bulu halus yang mengujur rapi daripada bagian bawah dada sampai kepada pusar. Ari yusaddiain wal baton ariyus sadiain. Ini maksudnya adalah bagian daripada dada baginda Nabi atau di antara uh, puting baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada bulu. Wal batni mimma siwa dzalika. Dan juga di antara perut-perut itu juga tidak ada bulunya. Jadi bulu itu hanya pada tengah-tengah saja dan itu rapi sekali. Ash'arudz dzara'ain wal mankibain wa a'ali sadri tawiluz zandain. Ini dikatakan bahwasanya uh,
A'ali sadri wa tawiluz zandain. Ini tawiluz zandain ini kalau di apa namanya? Kalau dikatakan lengannya itu panjang. Lengannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lengan kaki ataupun lengan tangan itu panjang. Rahbur rahah, ya. Kemudian tangan kakinya atau telapak kakinya itu sama, syasnul kafaini wal qadamain, rahbur raha, itu telapak tangannya lebar, kemudian syasnul kafaini wal qadamain, kemudian telapak kaki dan tangannya itu tebal, sailul atraf atau qala syail al atraf khasmani khumsain. Nah, sailul atraf ini bisa dikatakan jari-jari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jari kaki maupun jari tangan itu bisa dikatakan panjang-panjang lentik. Ya, jadi maksudnya lentik itu bagian daripada dasarnya itu besar, kemudian sampai ke ujung itu mengecil, itu lentik. Jadi nggak kebalik, mungkin kayak kita tuh ya daripada dasarnya itu kecil sampai daripada ujung besar gitu ya. Justru itu agak aneh kelihatannya. Kalau lentik itu bagus ya artinya. Nah, terus kemudian khamsanul akhmasain. Khamsan itu adalah di antara baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kaki daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melengkung itu, ya, misalnya di bagian kaki kita ada bagian yang melengkung yang tidak terkena kalau kita pijak tidak terkena tanah. Nah, itu adalah khosman. Jadi seakan-akan lengkungan itu begitu dalam. Seakan-akan kaki baginda Nabi, bagian tumitnya itu terlalu panjang. Seperti sepatu yang haknya itu apa? Yang apa namanya? Yang bagian bawahnya itu tinggi. Ya, bagian haknya itu tinggi. Nah, maka begitulah kaki originalnya baginda Nabi, yang bagian tengahnya itu justru lengkungannya begitu dalam. Nah, masihu, oke. Okay. Masihul qadamain yambu anhumal ma. Masihul qadamain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kakinya yang mulia itu sangat-sangat bersih, bagian tumitnya tidak ada pecah-pecah kayak kita ya, tumitnya bersih. Seakan-akan mengatakan dikatakan oleh para sahabat yambu anhumal ma. Kalau seandainya ada air yang mengalir di kaki baginda Nabi Shallallahu Ya, Alaihi Wasallam, obat udah makan itu belum? seakan itu Oh, seakan-akan ini seperti hanya kering begitu besok saja, mau pergi kemana? ya. Idza Oke, zala mau qari'an. makanannya ntar Apabila malam, beliau besok pagi berjalan, subuh abis sholat. Abis sholat. mohon maaf, Ibu Yani, tolong agak sedikit di Maaf, iya, maaf, di maaf, maaf. ya. Oke. Idza zala qari'an. Apabila beliau berjalan itu mengangkat kakinya, benar-benar diangkat sampai berjalan seperti orang yang gagah, prok 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 begitu ya, dan dia nggak diseret ya. Maka hati-hati kita yang mungkin kebiasaan menyeret-nyeret sendal ketika berjalan, cobalah belajar seperti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan. Yakhtu takaffian. Beliau berjalan seakan-akan seperti tertarik badannya ke belakang, wa yamshi haunan. Tetapi beliau juga jalannya bukan dibuat-buat, ya. Ya, kalau misalnya langkah beliau itu langkah yang lebar. Tapi juga lebarnya bukan lebar tasannu, bukan lebar yang dibuat-buat. Karena kakinya besar, tinggi, tidak terlalu tinggi, sehingga berjalan juga dengan cara yang gagah, sehingga terlihat dia berjalan meskipun berjalannya dengan haunan, meskipun berjalannya dengan lembut, tapi para sahabat kalau berjalan dengan baginda Nabi merasa kecapean. Kenapa? Seakan-akan baginda Nabi jalan itu cepat. Padahal enggak, baginda Nabi itu jalannya itu biasa aja. Karena lebar, termasuk lebar langkah-langkahnya. Dari ulmisyah idza masya ka'annama yanhattu minas sabab. Seakan-akan kalau baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan itu seperti menuruni bukit. Wa idzal tafata iltafata jami'an. Kalau menoleh kepada orang ataupun kepada lawan bicaranya, maka menoleh dengan seluruh badannya. Khafitut tarfi nadharuhu ilal ard. Lebih banyak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berjalan melihat ke bawah, atau ketika berdiam lebih banyak melihat
ke bawah daripada atwalu min nadharihi ila sama. Bahwasanya penglihatan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih sering melihat ke bawah ketimbang menengok ke atas, melihat ke atas. Maka itu menunjukkan ketawaduan, kewaraan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita juga seharusnya mempraktikkan itu ketika berjalan, jangan congkak ketika berjalan. Itu maksudnya. Tapi juga tidak membungkuk, tidak perlu membungkuk. Berjalan tegap, tapi penglihatannya saja lebih sering ke bawah daripada ke atas. Yang ditekuk hanya penglihatan, bukan badannya. Badannya tetap berjalan tegap. Itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga diingat penglihatan jangan sampai nanti melihat ke bawah. Orang biasanya mengatakan oh cari duit selalu ya ke bawah gitu ya, cari duit hilang. Ndak gitu juga ya. Jalu nadharihil mulahadhah. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menatap sesuatu, itu tatapannya itu seperti penuh dengan fokus dan juga penuh dengan memikirkan seakan-akan seperti memikirkan sesuatu. Jadi melihat apapun itu seakan-akan baginda Nabi itu sedang memikirkannya. Itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesuai dengan psikologi seseorang, orang yang seperti itu adalah orang yang tidak menyia-nyiakan waktu, orang yang selalu berpikir kemanapun ia pergi dan fokus terhadap apa yang dilihatnya. Yasuku ashabuhu yabda'u man laqiya bisalami sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau misalnya beliau bersahabat ataupun bertemu dengan para sahabatnya, yang paling pertama sekali memberi salam adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah orang yang ketika bertemu siapapun, beliau selalu mendahulukan salam kepada orang lain. Itu bentuk respectnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa saja yang ditemuinya. Jadi bukan mengharap saya berjalan supaya tuh ntar dulu lah biar saya diberikan salam aja. Enggak, baginda Nabi justru memulai salam dahulu daripada menjawab salam. Maka sunnah menjawab memberi salam itu justru lebih besar pahalanya daripada menjawab salam karena pahala jawab salam sudah pahala wajib, sedangkan pahala memberi salam itu sunnah. Nah, sunnahnya itu justru ada pahala yang lebih mengungguli daripada pahala wajib. Salah satunya adalah memberi salam. Jadi ada pahala wajib yang lebih besar tingkatannya daripada sunnah. Tapi salah satu amalan yang pahalanya lebih besar yang sunnah ketimbang wajib, memberi salam. Maka sering-seringlah kita memberi salam yang pertama sekali di antara daripada orang lain mendahulukan memberi salam kepada kita. Baik, ini saya kira yang dapat saya paparkan pada malam hari ini. Mohon maaf agak sedikit lebar panjang karena hadisnya memang sedikit panjang dan lebar sehingga kita bisa menyelesaikan hanya 2 hadis saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau ada pertanyaan kita berdiskusi sejenak. Baik. Pak Ustadz, Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. mengenai Nabi tidak ada apa namanya kalau di sinari itu tidak ada apa namanya bayangan. Iya. Ya, terus ya dikatakan juga ada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah yang pertama kali diciptakan Allah dari Nurullah. Bagaimana ini hubungan ini? Ini agak tasawuf Pak Ustadz, mohon maaf keterangannya bagaimana? Iya. Baik. Hadis yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjalan itu eh, dinaungi awan. Maka sehingga sebenarnya hadisnya yang lebih valid dan lebih masuk akal, gitu ya. Jadi hadis itu ketika redaksi hadis itu yang menyalahi menyalahi rasionalitas manusia itu kadang harus diperhatikan dulu, harus digali lagi, harus dilihat sanadnya benar apa enggak. Termasuk ini salah satunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan bahwasanya kalau berjalan di siang hari itu tidak ada bayangannya. Nah, tapi
hadis yang valid dan disyarah oleh para banyak ulama. Hadis ini bahwasanya kenapa tidak ada bayangan baginda Nabi? Ternyata tidak ada bayangan baginda Nabi karena baginda Nabi itu dinaungi oleh awan kemana saja beliau berjalan. Jadi bukan tidak ada bayangan, bayangan ada, tapi karena ada awan yang selalu menyelimuti baginda Nabi kemanapun beliau pergi, maka itu yang membuat bayangan baginda Nabi itu samar, seperti seakan-akan tidak ada bayangan. Itu yang saya dapatkan, bahwa hadis itu sebenarnya valid, ada di dalam Sahih Bukhari, ada yang mengatakan bahwa Nabi tidak ada bayangannya. Tapi disyarah oleh para ulama hadis banyak. Dan seakan-akan ulama hadis ingin mengatakan hadis ini tidak menyalahi rasionalitas manusia. Gitu. Jadi tidak juga kayak seakan-akan ini nabi wajar seperti itu. Tidak. Para ulama juga ingin mendekatkan bahwa apapun yang terjadi pada nabi itu seperti manusia biasa. Seakan-akan satu sisi beliau seperti manusia biasa, tapi di sisi kenabiannya beliau adalah seorang sosok yang paling agung, penyampaian risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua terkait dengan apa tadi Pak Ibkar, Afwan? Tentang itu Nur Muhammad. Nur Muhammad Dengan ya. mengatakan Banyak bahwa, iya. maaf Pak Ustadz, katanya ini sih memang terlalu dalam. Apa namanya? eh, Kenapa Rasulullah selalu dipayungi dengan awan? Karena kalau matahari beradu sinar dengan Nabi Muhammad, ini perihal Nur Muhammad gitu. Itu mataharinya bisa hancur gitu. Seperti itulah. Itu mungkin terlalu berlebihan atau bagaimana Pak Ustadz? Nah, kalau sudah pensyarahannya sampai ke situ, saya nggak berani mensyarah, nggak berani menyalahkan, karena itu bagian daripada terkadang argumentasi daripada para ulama. Salah satunya ulama-ulama tasawuf seperti itu, banyak yang berargumentasi seperti itu. Jadi saya tidak menyalahkan, tapi saya ingin bahwasanya ingin mendekati kepada rasionalis saja. Jadi jangan nggak mau saya terlalu masuk ke ranah yang terlalu tasawuf karena juga saya bukan orang tasawuf begitu ya. Tapi ala kulihal itu mereka mensyarah seperti itu untuk mengatakan bahwasanya begitu agungnya sosok baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita hanya bisa menyimpulkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbeda dengan yang lainnya. Meskipun terlalu berlebihan, apakah itu membuat matahari hancur dan segala macam, wallahu alam. Biarkan saja. Yang penting, yang patut saya harus katakan bahwasanya pendapat para ulama itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Jadi tidak semua juga benar. Maka kita juga tidak seharusnya mengkultuskan pendapat. Tidak. Mereka, para ulama, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ulama terdahulu ilmunya luar biasa. Tapi pendapat mereka yang dituangkan di dalam beberapa hadis-hadis atau di dalam dalam tafsir-tafsir Al-Quran bisa jadi benar. Dan juga bisa jadi benar di saat pada masa mereka terdahulu, tapi bisa jadi tidak relevan lagi untuk diterapkan di masa sekarang. Nah, itu bisa. Bisa kemungkinan seperti itu. Namun terkait dengan Nur Muhammad ini, saya tawakuf di situ saja. Saya hanya bisa berpendapat sesederhana ini saja. Gitu. Jadi, kalau seandainya, tapi kalau hadis yang tepat, bahwasanya Nur Muhammad itu tercipta daripada Nurullah, itu saya setuju dan ada hadis yang mengatakan itu. Maka lebih kepada pendekatan bahwasanya Nur Muhammad itu memang pertama sekali diciptakan. Dan itu banyak riwayat dan ada hadis-hadis yang valid yang mengatakan bahwasanya Nur Muhammad itu bahwa ruh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan yang pertama sekali diciptakan sebelum diciptakan ruhnya Nabiullah Adam alaihissalam. Bahkan kalau dalam kitab Daqaiqul Akbar itu ruh-ruhnya orang pada lauh mahfud ketika diciptakan dulunya termasuk ruh-ruhnya kita itu dulu tawaf mengelilingi
ruhnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah. Nah, itu ada hadis atau ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Karena setiap apa? Setiap ada sesuatu yang kita miliki sekarang, itu termasuk syarahannya. Keahlian yang kita miliki sekarang, apakah tangan kita atau kaki kita atau kita berpikir atau kita pinter atau pinter main bola dan segala macam, ada seni di tangan, itu bagian daripada berkah nurnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dahulu di dalam kitab itu dikatakan ruh kita berarti dahulu pernah melihat salah satu organ atau anggota tubuh atau anggota fisik daripada ruh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau melihatnya kita dulu ruh kita mungkin sering melihat di bagian tangan baginda Nabi, maka kita punya skill di tangan. Nah, itu disebutkan di dalam syarahan itu. Namun saya itu bukan daripada hadis, tapi itu bagian daripada syarahan para ulama gitu ya. Wallahu alam, apakah referensi itu benar apa keliru? Iya, makanya saya tidak mau mengatakan berpendapat bahwa itu benar atau bahwa itu salah. Enggak. Jadi hal-hal yang seperti itu kita cukup untuk memperkaya wawasan saja, karena bisa jadi ulama-ulama terdahulu itu mendapatkan syarahan-syarahan seperti itu melewati ilham. Kita tidak memungkiri ilham, karena ilham itu bisa saja Allah berikan kepada orang-orang yang dekat dengannya tanpa ada bacaan. Dan ini sangat relate dan kita percaya itu. Maka di awal pertama sekali ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan ilmu melewati wahyu yang pertama, apa dikatakan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi apa yang dikatakan Nabi? Ma'ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Apa yang harus kubaca? Karena yang namanya ilmu, yang namanya iqra bacaan, itu tidak mesti harus melewati bacaan. Tidak mesti harus sesuatu yang tertulis, tidak mesti. Nah, itu begitu juga yang namanya ilmu tidak mesti dari sesuatu yang dibaca, bisa jadi melewati ilham. Ilhamnya orang-orang soleh terdahulu bisa jadi melewati mimpi. Ada yang dikatakan ilmu laduni. Nah, mereka-mereka yang mendapatkan ilmu seperti itu sehingga bisa mensyarah kitab terlalu dalam. Termasuk mungkin nurnya matahari yang mungkin ketika bertemu dengan nur Nabi Muhammad akan hancur dan segala macam. Tidak kita bisa salahkan itu karena mungkin keilmuan kita tidak sampai ke situ. Dan makom kita tentunya jauh, tidak sampai seperti mereka. Boleh kita percaya sesuai untuk wawasan keilmuan, tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab.